أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua penisbatan kepada Ramadan yang sangat masyhur di lisan kita. Yang pertama adalah mubarak, sehingga kemudian kita berucap Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi. Yang kedua adalah penisbatan kata karim kepada Ramadan. Ramadan karim artinya Ramadan yang mulia, Ramadan yang dermawan. Penisbatan yang kedua ini kemudian atau menghadirkan perdebatan. Ada yang mengatakan tidak boleh kita berucap Ramadan karim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang dermawan. Ada pula kemudian yang mengatakan boleh. Mari kita lihat perdebatan ini sehingga kemudian meluaskan wawasan kita untuk kemudian kita bisa saling menghormati dan menghargai. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh kita berucap Ramadan karim adalah ulama-ulama dari negara Saudi Arabia. Di antaranya misalkan Syekh Al-Utsaimin di dalam fatwanya misalkan mengatakan bahwa tidak boleh kita berucap dengan kalimat ini, Ramadan karim. Kenapa? Harusnya kita berucap Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi. Kenapa? Karena memang kata mubarak, penisbatan mubarak kepada Ramadan memang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tepatnya di dalam atau yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Alasan yang kedua, bahwa sesungguhnya ketika kita berucap Ramadan mubarak, Ramadan yang mulia, Ramadan yang dermawan, sesungguhnya apa? Kenapa dikatakan salah? Karena sesungguhnya aulianna Ramadan walladzi au ka'anna Ramadan walladzi yu'ti. Seakan-akan yang memberikan itu adalah Ramadan. Sehingga Ramadan kita sebut dia adalah bulan yang dermawan. Maka ini kurang lebih hujah-hujah yang tentunya masuk akal untuk kemudian kita bisa saling menghargai. Mari kita lihat pendapat yang lain yang membolehkan kita berucap Ramadan karim adalah apa? Pendapat dari ulama-ulama atau lebih khusus dari Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir. Apa hujah menurut pendapat Darul Ifta atau lembaga fatwa di Mesir ini? Yang pertama adalah lam yarid nahyun an dzalik. Tidak ada larangannya kita berucap Ramadan karim. Maka selama tidak larangannya, maka berucap saja Ramadan karim, Ramadan mulia, Ramadan mubarak, Ramadan yang dermawan. Apa berikutnya? Anna tilkal ibarah jariyatun ala sananil kalamil arabi. Bahwa ibarat ini, ucapan ini terbiasa digunakan dalam lisan orang Arab. Misalkan mereka berucap rojulun karim, seorang laki-laki yang dermawan, laki-laki yang mulia. Atau misalkan orang lisan Arab juga berucap nabatun karim, tumbuh-tumbuhan yang mulia, tumbuh-tumbuhan yang dermawan. Kalau kemudian tumbuhan itu tumbuh subur, kemudian menghasilkan buah yang lebat dan seterusnya, dikatakan nabatun karim. Atau kemudian juga orang Arab biasa berucap sahuba au karumas sahab, atau awan itu mulia. Kalau idza jaa bil ghaith, kalau awan mendung akan turun hujan, dia menjadi sabab atau salah satu sebab turunnya hujan. Maka ucapan ini terbiasa di lisan Arab. Yang ketiga, Allah pun sesungguhnya mencontohkan
Allah menisbatkan sendiri kata karim kepada makhluknya. Dalam Al-Quranul Karim misalkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 17 disebutkan Rasulun Karim, Rasul yang mulia, Rasul yang dermawan. Atau dalam surah An-Naml ayat 29, Kitabun Karim, kitab yang mulia, kitab yang dermawan. Maka menurut pendapat atau pandangan yang kedua ini, bahwa nisbatu syai' ila sababihi jaizatun. Menisbatkan sesuatu kepada sebabnya, maka boleh-boleh saja, asalkan tidak melupakan musabbibnya yang menghadirkan sebab. Siapa al-musabbib? Wallah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya letak perbedaannya di sini adalah pada menghadirkan Allah sebagai musabbib atau tidak. Yang mengatakan tidak boleh, seakan-akan kita berucap Ramadan Karim. Sesungguhnya Ramadanlah masdarul karam. Sesungguhnya Ramadanlah adalah sumber dari kemuliaan. Ramadanlah adalah sumber dari kedermawanan. Seakan-akan kita menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang kedua yang mengatakan boleh, karena sesungguhnya ketika kita berucap Ramadan Karim, Ramadan adalah sebagai sebab saja. Adapun musabbibnya, yang menghadirkan sebabnya, masdar kulli karam, adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih barangkali yang perlu kemudian kita hadirkan, wawasan kita perluas, sehingga insya Allah di antara kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, lebih khusus tentang masalah ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.